berlaku lagi nih, mungkin yang kemarin luring jadi daring lagi ya anak-anak ya, karena ada PPKM. Ya, mudah-mudahan tidak mengurangi semangat ini anak-anak untuk menjalankan perkuliahan ya. Baik, hari ini ya Ibu akan melanjutkan dulu sedikit ya berkaitan dengan konvergensi. Ibu sampaikan dulu slide-nya ya. Sudah terlihat di layar masing-masing? Sudah, Bu. Baik, ya. Jadi minggu lalu saya sudah masuk ke konvergen dalam distribusi, ya. Nah, jadi konvergen dalam distribusi itu adalah jenis kekonvergenan yang boleh dibilang lebih lemah, ya, dibandingkan dengan konvergen dalam peluang. Nah, kenapa di sini perlu ya kita bahas jenis-jenis konvergensi? Nah, ini seperti di awal yang saya sampaikan kepada kalian bahwa setidaknya ya barangkali waktu kalian di tingkat 2 begitu sudah pernah mendengar ya istilah konvergen yang lain selain dari konvergen dalam peluang dan konvergen dalam distribusi. Nah, sehingga perlu ya kami menyampaikan hubungan begitu ya antara jenis-jenis konvergensi yang lainnya. Jadi kalau boleh dibilang slide yang ini tidak ada sebetulnya ya anak-anak di dalam slide di dalam buku Hock and Craig ya. Jadi ini sebagai tambahan supaya kita bisa mengenal hubungan ya dari masing-masing setidaknya jenis-jenis konvergen yang ada. Nah, jadi di sini nanti ada 4 jenis ya konvergensi. Yang pertama dan yang kedua, nah ini yang sudah sama-sama kita bahas, yaitu yang pertama adalah konvergen kuat. Nah, di sini misalkan kita punya barisan XN ya dan peubah acak X. Nah, di sini dikatakan bahwa XN itu konvergen dalam peluang ya, ada tandanya itu di atas panahnya yaitu P ke X. Nah, dengan peluangnya 1 ya, jika peluang dari limit XN itu sendiri dengan N kita perbanyak ya, karena kalau ada limit, nah itu pasti menyatakan ada sesuatu yang kita perkecil atau sesuatu yang kita perbesar. Dalam hal ini adalah N-nya, begitu ya, kita perbanyak nih. Jadi banyaknya barisan itu kita tambah terus-menerus sehingga dia sangat besar. Nah, maka dia limit dari barisan itu akan menuju X. Nah, peluangnya itu adalah 1. Jadi, kita sudah pernah tahu ya bahwa apa sih yang peluangnya sama dengan 1? Nah, itu kan bermakna bahwa kejadian yang tertera di sini adalah kejadian bahwa limit barisan XN tersebut itu sama dengan X. Nah, itu artinya pasti terjadi begitu ya bahwa barisan itu akan menuju ke suatu peubah acak si X tersebut. Nah, sehingga dengan istilah konvergen dalam peluang ya, dengan peluangnya tadi 1, yaitu dengan kata lain menulis bentuk yang sebelah kanan tadi. Nah, ini juga disebut sebagai konvergen hampir pasti atau konvergen hampir di mana-mana. Nah, seringkali ditulis dengan singkat, yaitu XN konvergen peluang ke X ya. Di sini DP ya. Nah, itu DP itu dengan peluang singkatannya. Jadi kita singkat DP1 begitu. Nah, artinya bahwa di sini bahwa konvergen dalam peluang dengan peluang tadi nilainya 1 disebut juga sebagai konvergen kuat. Nah, dengan bahasa lain di dalam analisis dalam teori analisis real, nah itu setara ya dengan konvergen hampir pasti.
pastinya dari mana? Nah, kalau di dalam statistik kan, kalau di dalam analisis kan jarang ya dikenalkan peluang begitu ya anak-anaknya. Nah, kalau di dalam statistik yang disebut hampir pasti itu jika tadi ya ada kalimat berpeluang nilainya itu 1 gitu. Atau di sini hampir di mana-mana. Jadi kalau boleh dikatakan si barisan XN itu ya hampir di mana-mana dia konvergen menuju suatu peubah acak X ya. Nah, itu arti dari konvergen kuat ya. Nah, di sini artinya bahwa dengan peluang 1 ini kalau di konvergen kuat ini menjadi satu syarat ya anak-anak, menjadi satu syarat bahwa nilainya itu harus 1. Nah, artinya kalau di sini mensyaratkan bahwa peluang tadi barisan XN menuju X itu 1, Anda tahu bahwa nilai peluang itu tidak selalu 1 ya anak-anak ya. Jadi bisa sebagainya gitu, nilai di antara 0, 1 begitu. Nah, tentu saja yang tadi disebut hampir pasti atau hampir di mana-mana itu bisa kita perlemah lah, terkesan seperti itu ya. Yaitu di sini dengan konvergen lemah. Nah, di sini diketahui bahwa XN itu konvergen dalam peluang ke X. Nah, jika untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, nah limit dari peluang si barisan XN itu dekat kepada X itu lebih dari epsilon itu sama dengan 0. Nah, kalau Anda lihat, nah definisi yang di bawah ini di baris yang tadi sudah disebutkan, yang ini ya. Nah, ini adalah tidak lain definisi konvergen dalam peluang di dalam definisinya ya. Nah, maka bisa dibilang kalau di sini kita simpulkan bahwa kalau konvergen dalam peluang tidak ditambahkan dengan nilai peluangnya itu harus 1, nah maka itu setara dengan jenis konvergen lemah, begitu ya. Jadi diperlemah karena tidak harus 1 tadi nilai peluangnya. Ya. Jadi kalau boleh dibilang di-cut ya, saya potong kalimat dengan peluang 1 ini, nah dia akan menjadi setara konvergen lemah dalam jenis-jenis konvergensi. Jadi kalau boleh dibilang disimpulkan sekali lagi ya, konvergen dalam peluang itu merupakan jenis konvergen yang lemah karena tidak kita pastikan bahwa peluangnya itu harus 1. Kenapa? Ada yang nanya barusan? Enggak ya? Oke. Nah, jadi kalau nanti kita mengenal lagi kemarin hubungan konvergen dalam distribusi dan konvergen dalam peluang, jadi boleh dikatakan konvergen dalam distribusi itu ya lebih lemah lagi begitu ya anak-anak dibandingkan dengan konvergen dalam peluang ini begitu. Oke. Saya lanjutkan dulu ya. Nah, jadi seperti tadi ya, jadi di sini konvergen lemah ini didefinisikan ya dengan konvergen dalam peluang atau ada yang menyebutnya juga konvergen statistik. Nah, tambahan konvergen statistik ini hanya istilah ya anak-anak. Barangkali nanti di dalam literatur lainnya ada yang menyebutkan konvergen statistik. Jadi tidak lain konvergen statistik itu adalah konvergen dalam peluang. Tapi pada umumnya sih kalau yang saya tahu, saya baca buku-buku di dalam teori peluang statistik, ya yang keluar ya konvergen dalam peluang ya anak-anak. Jadi jarang menyebutkan konvergen statistik ya. Khawatir nanti kemudian hari kalian melihat ada istilah itu, nah kalian tinggal mengacu itu arahnya lebih dekat ya maksudnya menuju istilah yang mana. Nah, sebetulnya istilah yang mana kembali lagi ya tinggal lihat definisinya ya anak-anak ya. Jadi kalau kita lihat di sini pendefinisian dari tadi yang saya bilang bahwa ini adalah bunyi definisi dari konvergen dalam peluang. Nah, itu tinggal kita lihat. Jadi kalau nanti suatu saat kalian ada jenis-jenis konvergensi yang entah mungkin aduh kok belum pernah dengar ya Bu ya. Nah, itu lihat definisinya
anak-anak ya, bagaimana si buku tersebut, atau misalnya kalian baca di, ya misalnya cari di Google, kenapa istilahnya begini? Nah, ini kan tidak lain setara ya, atau mirip dengan konvergen mana yang sudah kalian pelajari, begitu ya. Nah, jadi itu ya, ada istilah konvergen kuat dan lemah. Nah, anak-anak mungkin kalian dulu pernah mendengar waktu di analisis deret waktu ya. Ini saya mau mengkaitkan ya, anak-anak. Nah, waktu kalian mengenalkan deret waktu gitu ya, ada tuh istilah bahwa suatu data dapat kita modelkan dengan model yang stasioner jika memenuhi istilah stasioner gitu ya. Nah, jadi ini sebetulnya ada kaitan ya, anak-anak. Jadi kalau dulu kan ada istilah stasioner kuat dan juga ada stasioner lemah, begitu ya. Jadi bisa jadi maksud saya istilah strong dan weak ini kuat dan lemah ini muncul di mana-mana sebetulnya, anak-anak ya. Jadi bisa muncul mungkin di dalam model analisis deret waktu, atau kalau di bidang saya kan geostatistika ya, yang tidak pakai waktu, jadi pakainya space atau lokasi. Nah, muncul juga di saya ada konvergen kuat, ada konvergen lemah, dan juga bahkan nanti kalau di saya ya, di bidang saya ada konvergen intrinsik gitu. Jadi kaitan dengan bahwa konsep kuat dan lemah ini bisa muncul di mana-mana, anak-anak. Intinya bahwa konvergen lemah itu diperoleh dengan membatasi konvergen kuat gitu. Jadi kalau konvergen kuat syaratnya harus 4 biji, Bu, syaratnya. Nah, susah misalnya dipenuhi. Nah, tinggal dikurangi gitu ya. Misalnya dikurangi, Bu, 1 syarat. Jadi aja konvergen lemah gitu ya. Dikurangi lagi, Bu, 1 syarat. Nah, dia jadi konvergen yang lain mungkin yang lebih lemah. Nah, jadi ini pun sama gitu ya. Si motivasinya bahwa kuat dan lemah ini setara. Semuanya bicara konvergen dalam peluang. Nah, cuma kalau kuat itu gimana? Berpeluang 1, Bu. Itu hampir pasti, Bu, terjadi gitu ya. Atau di sini disebutnya hampir di mana-mana. Nah, tapi nggak mungkin terjadi, Bu. Kadang ada satu kondisi nggak mungkin semua barisan itu, Bu, konvergen ke X gitu. Ya, nah maka diperlemah. Apanya yang diperlemah? Dicoret satu syaratnya, yaitu di sini berpeluang satunya yang kita coret. Jadi bagaimana tuh, Bu, kalau berarti dicoret? Ya, kita kan tahu peluang itu tidak harus 1. Peluang itu antara 0 dan 1. Jadi konvergen lemah ini mengcover ya suatu nilai peluang yang tidak harus 1, anak-anak. Jadi boleh pecahan, boleh pun barangkali 0 begitu ya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kalian jangan bingung nanti apakah konvergen peluang itu, Bu, selalu konvergen dalam peluang. Ya, tergantung konteksnya. Kalau kita bicara di sini adalah kita bicara barisan gitu ya, yang umum. Nah, konvergen kuat dan lemahnya bisa kita pakai begitu ya di sini. Nah, seperti itu ya untuk konvergen kuat dan konvergen lemah. Nah, bicara tentang barisan, ada 2 kekonvergenan lain ya. Yang nomor 3 tuh yaitu konvergen dalam rataan kuadrat. Nah, dengan kata kuncinya aja rataan kuadrat ya, anak-anak ya. Jadi artinya pasti nanti di dalam benak kita ada makhluk rata-rata dan ada makhluk kuadrat gitu ya. Jadi jangan jauh-jauh. Kayak konvergen dalam peluang, ya pasti di dalam definisinya ada kata peluang. Konvergen dalam distribusi, ya pasti ada istilah distribusi. Entah kalau kebetulan kan di sini bicaranya fungsi distribusi begitu ya. Nah, kembali ke konvergen dalam rataan kuadrat. Nah, ini bagaimana bunyinya? Yaitu di sini bahwa barisan XN itu konvergen ke X dalam rataan kuadrat gitu ya. Kata peluangnya kita ganti dalam rataan kuadrat. Nah, jika di sini bukan limit dari peluang anak-anak ya, tetapi limit dari ekspektasi
sesuatu yang kita kuadratkan. Jadi kalau dilihat di sini tetap kita mencari namanya juga konvergen. Apa yang konvergen ke apa? Xn ke X. Jadi selalu diselisihkan. Ya, jadi Anda lihat di sini semuanya tuh selisih ya. Sebetulnya ini anak-anak bicara ya. Xn dikurangi X, kalau ke ruas kiri ini juga ya. Xn dikurangi X. Jadi semuanya bicara mengenai seberapa dekat si Xn ini ke X ya. Nah, Xn dikurangi X dikuadratkan lalu diekspektasikan, lalu N-nya kita perbanyak ya. Nah, limit ekspektasinya ini menuju ke 0. Nah, ya. Di sini anak-anak tolong bayangkan bahwa ekspektasi itu apa sih? Gitu. Ekspektasi itu apa sih, anak-anak? Ayo, ada yang bisa jawab? Apa sih ekspektasi? Nilai harapan rata-rata. Oke, kalau itu nilai harapan, begitu ya, Okta. Apakah selalu nilainya 0, Okta? Saya tanya. Enggak. Tidak. Tidak, misalnya ya. Berarti bisa berapa aja ya, Okta? Bisa gimana nilainya? Iya, Bu. Kalau itu nilai, jadi bisa gimana, Okta? Bisa, boleh lebih, Okta? Kalau nilai nih, bisa lebih kah, Okta? Okta, suaranya mana? Bisa, Bu. Bisa. Bisa kurang juga, Okta? Bisa. Bisa, ya. Tapi kalau bagus lagi, seringnya di mana, Okta? Di sekitar X itu kan, ya? Iya, Bu. Ya. Nah, jadi kembali ya ke konsep yang tadi. Jadi kalau namanya rata-rata ekspektasi, nggak harus sebetulnya si Xn itu selalu ke X. Jadi bisa misalnya dia lebih atau dia kurang. Jadi dalam bayangan saya itu seperti kita berat badan ya, anak-anak. Nah, bayangkan kita satu kelas segini, nah rata-ratanya berapa? Sebut misalnya rata-rata berat badan dari kelas, ini saya bicaranya sampel acak dulu ya. Jadi saya pengennya kalian paham bahwa, oh tidak selalu nilainya pasti begitu ya, pasti X. Tidak ya. Nah, jadi seperti hanya kita berat badan, misalnya Anda rata-ratanya kita semua adalah 60, ya terlihat ya, barangkali ada yang sebetulnya realisasinya kalian itu lebih dari 60 sekian orang gitu ya. Nah, kemudian sebagian lagi kurang dari 60. Sebagian lagi ya harapannya adalah banyak, ya di sekitar itu ya, di sekitar 60. Ya sebutlah kalau di sekitar 60 tuh Bu, paling selisihnya 1 atau Bu, 59 ke 60. 1 mepet-mepet gitu ke angka 60. Ya, nah jadi seperti itu ya. Jadi ekspektasinya bahwa dia harapannya itu adalah kalau di sini bisa plus minus. Nah, yang menarik di sini anak-anak dijamin bahwa bagaimanapun selisihnya yang tadi saya bisa bilang lebih atau kurang, nah itu kan dikuadratkan ya. Jadi artinya bahwa di sini dijamin bahwa di dalam ekspektasinya ini adalah suatu nilai yang positif ya sebetulnya di sini dengan jaminan dia dikuadratkan gitu. Jadi kita mencari selisih ya seperti itu. Nah, di sini harapannya adalah ekspektasinya bernilai 0. Jadi memang boleh dibilang ya tadi ya dia di sekitar 0 tersebut, atau boleh nanti kalau kita pindahkan secara ruas ya tidak jauh dari nilai X. Nah, rataan kuadrat ini disimbolkan cukup dengan memberi angka 2 di atasnya. Nah, ini bisa dinyatakan bahwa notasi Xn konvergen rataan kuadratnya diambil dari 2 ini ke X, itu tidak lain menyatakan bahwa limit ekspektasi dari Xn min X dikuadratkan ya itu sama dengan 0 gitu. Nah, nolnya dari mana? Ya tadi feeling kita, karena ini bicara konvergensi. Kalau konvergen artinya selisih Xn dan X itu 0 begitu harapannya ya. Nah,
istilah di dalam barangkali analisisnya begitu ya. Nah, sering ini dituliskan sebagai XN konvergen ke X itu di L2. Ya, L2. Jadi semacam kayak ruang begitu ya, bernom 2. Nom itu apa ya, anak-anak ya? Jadi kalau nom 2 itu kan semacam kayak kita punya satu vektor gitu ya di R2 begitu. Nah, ini kan istilah nom 2 ini tidak muncul anak-anak di dalam statistik, tetapi bisa muncul di dalam ya mungkin bidang analisis. Nah, jadi ataunya ini merupakan suatu kalimat penjelas ya, barangkali muncul tadi di tempat lain seperti di analisis, yaitu konvergen di L2. Nah, itu tidak lain dalam benak kita secara konsep adalah konvergen dalam rataan kuadrat. Begitu ya. Nah, itu jenis konvergensi ketiga. Nah, yang keempat itu adalah konvergen dalam distribusi. Nah, dikatakan bahwa XN itu konvergen ke X dalam distribusi jika masih ya anak-anak ya pakai limit. Limit apa? Yaitu ya distribusinya. Ya, F besar atau fungsi distribusi dari XN itu sama dengan fungsi distribusi dari si X-nya. Begitu ya. Nah, di sini dinotasikan itu adalah sudah kita bahas kemarin ya, yaitu XN konvergen distribusi ke X atau ditulis si F besar N-nya konvergen ke suatu F. Jadi benar-benar langsung kata kunci fungsi distribusinya langsung. Ya. Oke. Nah, itu adalah konvergen dalam distribusi ya. Oke. Nah, ini adalah grafik anak-anak ya, hubungan antar konvergensinya. Nah, jika kita lihat di sini, nah ini ada gambaran nih anak-anak supaya mempermudah. Jadi nanti bisa jadi kalian cara menghafalkannya sebetulnya dari bentuk yang sederhana ini ya. Nah, sekarang kita perhatikan ya arah panah-panahnya. Nah, masih ingat ya waktu itu kita ngebahas teorema yang pertama di konvergen dalam distribusi. Ada suatu teorema yang menyebutkan ya, Ibu bahas sedikit. Jika dia konvergen apa Nana dalam peluang gitu ya. Nah, maka dia konvergen dalam distribusi. Masih ingat ya? Itu bunyi teorema ke-1 di dalam konvergen dalam distribusi. Ya. Nah, sekarang berarti sebetulnya panah yang mana nih yang sudah bisa kita dapat dari yang sebelum-sebelumnya ya. Ya. Sebentar Ibu mencari ini dulu. Mencari pen. Siapa yang tinggal di Jakarta, anak-anak? Ada yang tinggal di Jakarta? Halo, halo? Harusnya ada, Bu. Harusnya ada, tapi bukan kamu. Iya, Bu. Jakarta hujan nggak? Halo? Halo, halo? Ini mana orang Jakarta ini? Ini sambil menunggu nih. Orang Jakarta? Jakarta lockdown nggak? Kok pada ngomongnya lockdown ya? Lagi ini dikurangi PPKM-nya atau lockdown, anak-anak? Ini ada orang Jakarta nggak? Ibu mah sampai nggak pernah dengar berita, soalnya anak-anak kurang berita nih. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, betulkah bahwa dari pertemuan yang sebelumnya, ya, minggu yang lalu, kita udah dapat yang nomor berapa nih? Ada yang bisa bantu Ibu tadi yang berkata-kata siapa ini? Teorema 521. Yang nomor berapa? Kalau di sini padanannya di grafik yang ini yang 2. Mana? Hah? Nomor? 2. Sip. Ya. Nah, kita baru tahu itu tuh. Ya, jadi sebelumnya kita baru tahu yang nomor 2. Kalau Ibu kasih nomor ya, bahwa yang jika dia konvergen dalam peluang, maka
dia konvergen dalam distribusi. Tidak berlaku sebaliknya. Ya, jadi nggak bisa anak-anak, tidak berlaku sebaliknya. Jadi ketika di teorema-teorema konvergen dalam distribusi lainnya menggabungkan, mengawinkan suatu penjumlahan gitu ya, atau perkalian dari barisan-barisannya yang ada kedua-duanya, maka yang hanya dipenuhi distribusinya. Tidak bisa naik gitu ya, nggak bisa naik menjadi konvergen dalam peluang. Nah, jadi baru nomor 2, anak-anak panah yang ke atas ini, gitu ya. Nah, sekarang kita sambungin ya, bahwa tadi di istilah konvergen kuat dan lemah, di nomor 1 dan nomor 2 yang kita bahas, bahwa konvergen dalam peluang tuh yang ada di tengah ini, nah, itu merupakan konvergen lemah, ternyata gitu ya, bahwa definisi yang tertera di konvergen peluang ini merupakan konvergen lemah, di mana dia diperlemah dari satu keterangan, yaitu konvergen dalam peluang dengan peluangnya itu adalah 1 gitu ya. Jadi betul ya tadi ya, dengan peluang 1 gitu. Ini atasnya harus ada atau enggak nanti saya cek kembali ya. Jadi bisa jadi tidak usah ada, tapi dengan peluang 1 ini sudah menyatakan dia konvergen dalam peluang. Nah, maka karena tadi yang DP1 ini kok kuat dan ini lemah, nah maka arah dari si bunyi alurnya itu adalah yang nomor 1. Ya, jadi kalau dia DP1 maka dia konvergen dalam peluang. Kalau dia konvergen dalam peluang, maka dia konvergen dalam distribusi. Nanti pertanyaan saya, kalau dia DP1 berarti distribusi enggak? Kira-kira gitu enggak anak-anak? Secara feeling. Jelas Bu, ya. Jelas ya, karena panahnya kayak ngikutin begitu ya, Okta ya. Cuma memang untuk membuktikan ke sini, nah berarti kan sebetulnya kalau dia DP1, ya dia konvergen dalam distribusi ke sini. Itu ya. Nah itu karena ini beruntun. Nah berikutnya, bagaimana kalau si XN yang rataan kuadrat? Gitu ya. Jadi kalau rata-ratanya, tadi kita bicara ekspektasi itu, dia adalah konvergen rataan kuadrat. Nah, bagaimana hubungannya dengan konvergen peluang? Gitu. Nah, di sini disebutkan bahwa yang lebih kuat itu adalah konvergen rataan kuadrat. Gitu ya, baru konvergen dalam peluang. Kenapa? Karena di sini kalau kita bicara rataan kuadrat itu memuat ya, dia momen ke-1 dan momen kedua gitu ya, konvergennya gitu ya. Nah, di sini berpeluang, tadi saya bilang bahwa peluangnya tidak harus 1. Nah, ini dikatakan kondisi lebih lemah dibandingkan momen tadi ekspektasi ya, itu kan ekspektasi itu momen ke-1. Kalau ada kuadratnya sebetulnya sudah mulai mengarah kepada momen keduanya. Begitu. Nah, ini hubungannya ternyata panahnya adalah jika konvergen rataan kuadrat, maka dia konvergen dalam peluang. Nah, kemudian nomor 4 ini barangkali tambahan anak-anak. Kenapa? Jadi kalau Anda mengambil subbarisan XK dari XN ini, jadi artinya subbarisan itu adalah bagian per bagian ya. Anda mengambil bagian dari suatu XN gitu ya. Jadi misalnya saya menggambarkan satu ilustrasi saja gitu ya. Jadi misalnya ini ya, kemarin kan saya ngegambarinnya kayak rege-rege ya, anak-anak misalnya gitu. Nah, Anda mengambil bagian per bagian gitu ya. Misalnya Anda bagian sini diambil ya, ini indeksnya ya maksudnya Nana ya. Nah, ini Anda ambil, ini Anda ambil. Nah, itulah yang disebut sebagai subbarisan XK ya. Jadi misalnya ini X1, X2, X3 yang tadinya terdiri dari X1 ya, di sini X2, X3, X4, X5, X6, X7 gitu ya. Nah, itu diambil. Nah, maka dia pun akan memenuhi konvergen dalam peluang dengan peluang 1.
Tapi hati-hati karena ini adalah himpunan bagiannya, gitu ya. Jadi artinya bahwa dari nomor 1 si atas kiri yang ini ke kanan ini udah pasti ya. Tetapi bahwa ternyata ya si konvergen dalam peluangnya itu harus dipenuhi dulu gitu kayak tadi. Nah, baru kita bisa mengambil suatu subbarisan. Begitu. Nah, jadi itu ya gambarannya hubungan antar konvergensi yang bisa kita bentuk begitu ya dari 4 jenis konvergensi sebagai tambahan supaya Anda bisa melihat hubungan di mana ditaruh di statistik dan juga ditaruh di analisis khusus yang konvergen yang lain-lainnya begitu. Nah, itu dulu sebelum Ibu masuk ke contoh, silakan apakah ada pertanyaan dari kalian bisa disampaikan terlebih dahulu ya berkaitan dengan jenis-jenis konvergen yang sudah kita bahas. Silakan. Nanya Mau Bu, oke. Siapa? Okta Bu. Silakan Okta. Kan jenis-jenis konvergensi ada rataan kuadrat. Kalau yang konvergen dalam rataan itu padanannya sama apa ya? Apa nggak ada? Konvergen dalam rataan ya Okta ya. Ya. Jadi kalau konvergen dalam rataan, kalau bayangan Okta bunyi limitnya gimana? Mirip kuadrat kan ya Okta ya? Iya, iya. Cuma apa kali Okta yang hilang? Kuadratnya hilang. Kuadratnya ya gitu. Jadi artinya kalau di sini kita melihat bahwa dalam kuadrat ini artinya dia bisa jadi memuat semacam kayak ekspektasinya termuat di sana, variansinya pun bisa termuat dari sana. Ya, jadi artinya kalau rataan kuadrat ya dia kalau dalam bahasa berarti tidak ada bentuk kuadratnya, hanya rataan, barangkali di sini ekspektasi xn kurangi x itu sama dengan 0. Nah, berarti dalam arti bahwa kita akan menempatkannya di mana gitu. Ya, artinya lebih kuat yang mana? Nah, antara konvergen dalam rataan dan konvergen kuadrat. Nah, kira-kira nih menurut feeling Okta ya, Ibu mengembalikan. Kuatan yang mana ya, Okta? Apakah jika limit kuadrat ini terpenuhi, maka yang nggak pakai kuadrat terpenuhi? Atau yang tadi ya, yang tanpa kuadrat terpenuhi, maka yang kuadratnya terpenuhi. Panahnya kemana gitu, Okta? Rataan kuadrat. Ya. Rataan Gimana? kuadrat menyebabkan rata. Ya, pokoknya lebih kuat rataan kuadrat ya. Oke. Sama, feeling Ibu juga seperti itu. Kenapa? Karena Ibu pernah dapat di ini ya, di dalam stasioner yang di dalam bidang Ibu. Jadi kalau variansinya, ini bahasanya Ibu ngomongnya variansi ya, karena kalau di Ibu tidak ada rataan kuadrat semacam ini. Jadi kalau variansinya itu sudah konvergen, nah bahwa di dalam variansi itu nanti ada secuplik kita butuh ekspektasi ya, bahasanya rata-rata, nah itu terpenuhi juga. Begitu ya, jadi diperlukan syaratnya di sana. Ya, begitu Okta barangkali ya. Tapi untuk memastikan misalnya apakah betul tadi ya seperti tadi kalimat yang kita yang kita setujui tadi betul, ya harus dicek lagi. Begitu. Nah, sekarang Ibu mau nanya dulu, kalau Okta tadi mendengar konvergen dalam rataan itu di mana Okta pernah mendengarnya? Enggak sih Bu, ini Atau kepikiran aja? Ya soalnya kan kayak tiba-tiba kok rataan kuadrat, rataannya mana gitu. Benar ya. Kenapa ya Okta ya? Tiba-tiba dia pakai kuadrat. Karena memang di sini kalau saya lihat dia semacam ingin mempositifkan anak-anak. Jadi kalau misalnya nih Ibu bicara error aja ini ya anak-anak. Anak-anak tahu error kan ya? Error itu kan selisih ya anak-anak ya. Jadi misalnya Ibu punya XI min XI min 1 misalnya. Jadi ibu itu bisa membuat error, di mana kalau ibu ngomongin errornya doang, ya anak-anak bicara ini nih. Nah ini kan bisa positif ya anak-anak ya, bisa 0 dan juga bisa negatif. Jadi kalau ibu menggambarkan kayak gini ya, ini I-nya gitu.
Nah, Ibu mau ngeplot E-nya. Nah, untuk ke 1, untuk kedua, untuk ketiga, nah itu bisa begini anak-anak acak ya. Nah, mungkin juga 4 hampir di sini, ini di sini, ini di sini, ini di sana, ini di sini ya, ini di sini. Jadi bentuknya seperti itu. Nah, seringkali ini kalau bicara tadi ya dimensinya 1. Nah, namun kan Ibu bisa bicara E kuadrat ya, rataan kuadrat, yaitu apa? Ya tinggal dikuadratin sih intinya. Ya, nah kuadrat. Nah, maka sebetulnya gara-gara dikuadratin, tambahan kita kan cuma yang positif sama apa ini? Cuma paling tidak 0 ya, gitu. Ya. Nah, ini mengakibatkan yang tadinya bentuknya. Nah, ini biasanya nanti kita ingin membuktikan sih E-nya itu biasanya IID anak-anak ya. Nah, biasanya dicek dulu keacakannya. Acak enggak? Normal enggak? Nah, bicara kayak begitu. Ya, bahwa dia pengen ngejarnya ya ini. Ya 0. Kan enggak ada orang yang pengen kesalahannya besar ya, baik positif atau negatif. Jadi ya dia di sekitar 0. Nah, kalau kuadratnya, nah ini barangkali kalau Ibu kasih gambaran seperti bicara jumlah kuadrat Galat. Ya, nah kita kayak begini. Bu, ada bentuk lain? Ada anak-anak. Ya, yaitu yang pakai mutlak. Mungkin anak-anak pernah lihat. Jadi dimutlakin anak-anak. XI min 1. Ya, gitu. Ada yang kuadratin? Ada. Gitu. Ya, nah ini yang makanya mungkin ya kalian kalau nanti membahas tentang pemodelan itu ada yang sum square error ya, ada yang mean square error, ada yang pakai absolut itu biasanya MAPE. Nah, semuanya bicara apa itu? Error. Gitu. Nah, jadi kalau di makhluk di kita yang saat ini kita bahas, itu kita bicara seberapa dekat si XN-nya terhadap si X-nya. Nah, ini kan sebetulnya up to you ya. Mau ditulis dalam simbol apa? Nah, misalnya Ibu mah simbolnya D, Bu. D ya, difference gitu. Difference antara barisan dengan X-nya. Nah, makhluk D inilah yang mirip gitu perlakuannya dengan error. Bisa pangkat 1 seperti ini, bisa dikuadratin atau bisa ditanda mutlakan. Nah, itu nanti berpengaruh kepada kalimat yang tadi Okta sampaikan ya. Jadi bisa dalam rataan mutlak, bisa anak-anak. Nah, mana yang lebih kuat dari mana? Nah, itu yang memang harus kita cari hubungannya. Ya, jadi kalau kata Ibu, Okta kenapa tiba-tiba ini rataan kuadrat? Nah, ini karena mengambil salah satu ya, kalau dikuadratkan artinya kita hanya mengambil bilangan yang positif dan nolnya saja. Jadi satu arah lah, gitu ya. Jadi kita lebih mengacu sebetulnya dekat enggak ke 0. Jadi artinya kan dia bakal di atas doang ya, Okta ya. Jadi kalau saya bayangin tuh gini. Nah, gitu ya barisannya. Dia hanya mikirin turun naik yang bernilai positif. Kalau ini tadi nggak dikuadratin, nah bentuknya akan zigzag yang tadi warna merah ya. Nih warna merah akan gini-gini ya. Nah, gitu ya. Nah, gitu ya. Lebaran yang mana, Bu? Ya menurut saya sih lebih sempit yang tadi dikuadratin. Jadi dia hanya lihat di dalam satu sisi aja. Nah, itu Okta barangkali pendapat dari Ibu ya. Jadi betul sekali. Bisa jadi tadi muncul rataan saja titik atau rataan mutlak bisa saja. Ya, Okta gitu. Iya, Bu. Oke, bagus sekali ya. Jadi bisa jadi sih beranak Okta. Kan yang dibahas juga memang cuma ini untuk sementara. Ya, bukan berarti menutup kemungkinan jenis-jenis yang lain. Tapi kalau kata Ibu mah jangan stres. Bunyi kan kadang kita suka bingung ya, aduh Bu, saya ingat dulu anak bimbingan saya, aduh baru kemarin ya dia seminar ada setelah sebulan lalu, itu dia nggak menyangka gitu bahwa dosen pengujinya mau nanya lagi konvergen, coba anak-anak, beneran loh. Jadi di dalam spasial dia ngeluarin konvergen gitu, taunya dosennya bener nanya. Gitu. Itu kalau di dalam bayangan kamu kalau lokasi yang konvergen tuh gimana? Terus tolong jelasin ke saya konvergen maksudnya seperti apa?
dijelasin. Jadi bisa jadi nanti kalau kalian kayak lagi tugas akhir, dasar-dasar ya bahwa teori-teori yang kita pelajari itu jangan dilupakan. Soalnya muncul juga dan nanti itu ditanya misalnya kalau di dalam realisasinya kayak gimana ya bentuknya gitu. Ya. Nah, itu ya jadi nggak boleh dilupakan nih konsep ini maksud Ibu setidaknya definisi tadi. Oh, rataan kuadrat ya gampang, Bu. Secara logika. Kalau ngejawab di dalam tugas akhir itu nggak harus percis ya, anak-anak ya. Tapi bahwa logika kamu berpikir, oh itu kalau ngomongin konvergen pasti ada limit ya dari barisan. Terus ngomongin rataan kuadrat pasti ada rumus rataan dan kuadratnya. Nah, setidaknya minimal itu dosen penguji itu tidak harus tahu misalnya boleh ditulisin persamaannya. Nah, itu mah lebih lagi lah kalau kalian sudah bisa menjawab pertanyaan. Ya, jadi waktu itu logika anak Ibu mungkin kalau udah ditanya gitu kaget langsung buyar semua ya. Biasanya kalau lagi diuji kayak gitu, aduh saya nggak tahu, buyar semuanya ilmu stat-matnya udah nggak tahu kemana gitu ya. Nah itu ya harus bisa dihubungkan. Ya itu aja sih. Oke ada lagi selain Okta barangkali? Ayo yang lain? Ini atau Okta jadi jubir Okta? Ayo, silakan anak-anak. Oke, ya. Mudah-mudahan ini cukup jelas di bagian jenis-jenis konvergensi ini, ya. Nah, di sini ada satu contoh, begitu ya. Kita baca dulu sama-sama di sini. Misalkan saya punya XN barisan peubah acak, saya definisikan bahwa XN-nya bisa bernilai 0, bisa bernilai 1. Ya. Nah, jadi nilainya hanya 0 dan hanya 1. Jadi kalau saya punya barisan misalnya ya, dalam bayangan saya kalau mau digambarin gitu ya, anak-anak ya. Ininya gitu ya. Nah, ini misalnya N-nya. Nah, nilainya itu ya cuma di antara itu ya. Kalau dia tidak 0, ya dia 1, 1, 0 ya. 1, 0, 0 begitu ya. Nah, peluangnya, nah ini yang menariknya ya. Nah, dengan peluangnya itu adalah seperti mirip bentuk apa ya, anak-anak ya. Kayak binomial mungkin ya. Dia berpeluang setengah, nah dipangkatkan N. Jadi bayangan saya kalau N-nya itu makin membesar ya. Jadi misalnya X1 ini 2. Nah, peluangnya itu makin mengecil. Dia bernilai 1 dan makin besar untuk peluang yang lainnya di sini ya. Lawannya 1 adalah 0. Nah, dari bentuk si barisan XN yang seperti ini, nah kita diminta memeriksa kekonvergenan ya untuk si barisan peubah acak ini. Jadi kalau boleh dibilang si barisan yang bentuknya kayak gini itu bisa apa aja sih konvergennya begitu ya. Nah, di sini kita mengecek dulu. Nah, apakah si barisan XN ini yang bentuknya seperti di bawah ini itu konvergen kuat? Enggak. Gitu ya. Nah, maka di sini kita melihat ya, kita kenakan di sini bahwa limit N menuju tak terhingga dari XN ini adalah 0. Ya, jadi kita lihat di sini kan nilainya ya cuma 0 dan 1 ya. Maka di sini pun cuma ada 0 dan 1 ya. Nah, maka di sini sesuai dengan konvergen yang kuat bahwa limit XN sama dengan 0 ya. Nah, ini sama saja dengan limit ya dikeluarkan peluangnya semacam kayak ditukar. Nah, kenapa? Karena makhluk yang di sebelah kanan yaitu yang ini 1 kurangi setengah pangkat N dan yang setengah pangkat N ini peluangnya. Ya, jadi semacam untuk membuktikan apakah peluang dari limit XN menuju 0 ini 1 atau enggak, ya semacam kayak kita melakukan pertukaran. Ya, bahwa peluang dari limit XN menuju 0
itu sama saja seperti limit dari peluang si Xn ini sama dengan 0. Nah, di dalam tadi kita sudah merangkum bentuk Xn-nya. Nah, maka kalau dia nilainya 0, maka dia berpeluang 1 kurangi setengah pangkat N. Nah, di sini 1 kurangi setengah pangkat N. Nah, kalau N-nya menuju apa tadi, tak terhingga gitu ya. Nah, ini kan kalian bisa substitusikan ya. Jadi kalau dari sini, ini kan satunya anak-anak bisa keluar begitu. Ya, yang ini. Ini bisa 1 kurangi limit N menuju tak terhingga dari setengah pangkat N. Ya. Nah, ini kan 1 pangkat N gitu ya, 1 berapapun kan pasti 1 anak-anak, walaupun dia menuju tak terhingga. Nah, yang penyebutnya yang di bawah 2 pangkat tak terhingga, nah itu mengindikasikan karena di bawah ya, maka si barisan yang ini adalah mendekati 0 ya. Karena apa? Penyebutnya lebih cepat membesar ya dibandingkan dengan pembilangnya. Kenapa? Ya di sini nih. Ini kan kalau kita jabarin terkesan ya, tapi nggak boleh ditulis begitu ya. 1 pangkat N per 2 pangkat N. Ya, ini kan 1 tak terhingga per 2 tak terhingga. Tapi ini nggak boleh ya. Nggak boleh nih Anda nulis kayak gini karena tak terhingga itu bukan bilangan. Nah, ini kan 1 per sebut tak terhingga 0 gitu ya. Nah, maksudnya itu, tapi nggak boleh ya, nggak boleh nulis kayak begini. Nah, ini saya beri kotak biru ini hanya dalam benak kita. Nggak boleh Anda menulis kayak begitu. Langsung aja Bu, itu 1 kurangi 0 begitu ya. Karena tak terhingga kalau dulu Anda di matematika 1A, 2A, nggak boleh ya ditulis seperti itu. Nah, itu 1 ya. Nah, kemudian limit Xn ya sama dengan 1. Nah, itu kita ambil yang sama dengan satunya. Nah, maka peluang limit Xn sama dengan 1 itu peluangnya ada ya, yaitu tadi setengah pangkat N. Nah, di sini adalah peluangnya adalah 0. Nah, jadi kalau boleh dibilang yang konvergen kuat yang mana? Kan tadi bunyinya konvergen kuat itu balik lagi ke teorema di sini, yaitu jika peluang ya dari limit yang ini Xn menuju X. Nah, X ini yang tadi kita ganti 0 atau 1. Nah, dia 1. Nah, jadi yang menghasilkan berpeluang 1 itu adalah bagian yang kalau Xn-nya itu menuju 0. Nah, jadi kesimpulannya konvergen kuat untuk barisan si Xn ini diperoleh pada saat Xn-nya itu konvergen menuju 0 dengan peluang 1. Jadi boleh dikatakan bahwa dia konvergen hampir di mana-mana ya menuju ke angka 0 tersebut. Nah, berarti Bu, kalau yang baris kedua tidak ya? Betul sekali. Jadi untuk Xn yang menuju 1, nah itu tidak dikatakan bahwa dia konvergen. Gitu ya, tidak dikatakan konvergen kuat dalam hal ini. Nah, kalau konvergen lemahnya itu seperti apa? Kita sama-sama perhatikan bahwa di sini bahwa konvergen lemah itu tidak lain adalah konvergen dalam peluang. Ya. Nah, untuk membuktikan konvergen dalam peluang, nah di sini ada nggak ya panjang nih caranya. Nanti Anda lengkapi ya kalau Ibu kurang lengkap. Nah, itu kita adalah membuktikan bahwa limit N menuju tak terhingga untuk peluang si Xn kurang dari X lebih dari epsilon itu bernilai 0. Gitu ya, bernilai 0. Nah, maka di sini kita dapat menentukan dulu ekspektasi dari Xn dan juga ekspektasi dari Xn kuadrat gitu ya.
Nah, maka ekspektasi dari Xn, nah Xn-nya Xn yang mana? Yang tadi, bahwa nilainya itu ada 0 dan ada 1. Ya. Jadi untuk mengisi bagian yang tadi, yang ekspektasi Xn ini, ya, ekspektasi dari Xn, jumlahan Xn dikali peluang Xn sama dengan X. Gitu ya. Nah, Xn-nya ya cuma 2 ya, 0 dan 1. Jadi ini adalah 0 kali peluang Xn sama dengan 0 ditambah 1 kali peluang Xn sama dengan 1. Ya, ini istilahnya tinggal 0 doang ya. 1. Nah, peluang X sama dengan 1 berapa? Setengah pangkat N ya. Seperti itu. Ya, nah ini ya. Nah, kemudian ekspektasi X kuadrat pun sama, karena peluangnya tidak berubah. Hanya bagian depannya aja ya, jadi 0 kuadrat dan 1 kuadrat. Ini 0 jadi abaikan, tinggal ini. Jadi hasilnya masih sama ya, yaitu setengah berpangkat N. Nah, variansi dari Xn itu adalah ekspektasi Xn kuadrat kurangi ekspektasi Xn dikuadratkan. Nah, bentuknya adalah seperti, kurang lebih seperti ini. Gitu ya. Nah, tentu saja ini kalau menurut saya belum selesai ya. Kita harus mencari dulu nih kalau konvergen dalam konvergen lemah kan itu konvergen dalam peluang. Jadi Anda bisa menggunakan kesamaan kemarin adalah Chebyshev begitu. Ya, jadi ini nanti bisa Anda lengkapi. Nah, ini ada kesamaan Markov begitu ya yang kita perlukan. Nah, misalkan fungsi peubah acak X itu adalah UX. Nah, jika ekspektasi dari UX itu ada, ya, maka peluang bahwa UX itu lebih dari C itu kurang dari sama dengan ekspektasi UX per C. Nah, kesamaan Markov ini juga pernah ya anak-anak muncul begitu ya di di bab-bab sebelumnya ya, mirip mungkin seperti tadi Chebyshev. Nah, maka kita mau memanfaatkan kesamaan Markov ini untuk menyelesaikan tadi ya perhitungan ekspektasi dan variansi pas di konvergen lemah. Jadi belum beres ya. Nah, baru kita lengkapi. Nah, untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, nah, maka peluang ini Anda perhatikan si UX ini kita ganti dengan barisan si XN. Sementara C kita ganti dengan epsilon. Nah, maka untuk menyelesaikan informasi ini kita hanya butuh ekspektasi gitu ya dari si barisan XN itu. Nah, ekspektasinya tadi kita sudah cari yaitu setengah pangkat N. Ya, nah di sini. Ini setengah pangkat N dibagi dengan C-nya itu dibentuk sedemikian rupa sehingga ada nilainya yaitu epsilon. Nah, epsilon di sini. Nah, maka dia tidak lain adalah ini kenapa Ibu masih menulis gini? Harusnya apa ini anak-anak? Ini apa ini anak-anak? Harusnya 1 ya, betul nggak anak-anak? Kan 2-nya ke bawah ya. Betul? Ya, nah ini ya Ibu perbaiki. Nah, ini udah tinggal 1 per 2 pangkat N-nya kan pindah ke bawah. Begitu ya, dikalikan dengan epsilonnya. Nah, maka dengan kita mengenakan limit karena itu yang kita tuju,
ya, limit N menuju tak terhingga, maka tidak lain kalau kita masukkan lagi si bentuk peluang ini. Nah, bawah ini lebih cepat menuju tak terhingga membesarnya. Nah, maka di sini peluangnya itu adalah 0. Nah, sehingga konsep bahwa kita tadi ingin membuktikan peluang si xn kurang dari x lebih dari epsilon itu 0, nah itu terbukti di sini. Nah, sehingga bisa dikatakan bahwa si xn ini konvergen dalam peluang ke 0. Begitu, ya. Nah, itu adalah pembuktian untuk sampai konvergen dalam peluang. Nah, yang berikutnya konvergen dalam rataan kuadrat di sini, ya. Kita harus memenuhi yang tadi, ya, limit dari ekspektasi xn kurangi x dikuadratkan itu sama dengan 0 gitu, ya. Nah, sekarang perhatikan jika x-nya itu kita ganti 0 anak-anak, ya. Jadi seperti ini, xn kurangi 0, ya. Maka di sini tidak lain adalah dia ekspektasi xn kuadrat. Ya, ya. Oke. Nah, ekspektasi xn kuadrat itu tadi pun udah secara tidak langsung kita bantu hitung di sini. Ya. Ekspektasi xn kuadrat itu adalah setengah pangkat n. Nah, maka di sini kita semacam tinggal mengambil setengah pangkatnya. Nah, jadi kesimpulannya limit ekspektasi xn menuju 0. Kenapa diganti 0? Ya langsung aja karena tadi kita mau konvergennya menuju nilai 0 atau 1. Nah, dia kita ganti 0. Ya, kemudian ini ekspektasi xn kuadrat setengah pangkat n. Nah, ini adalah nilainya 0. Jadi bisa dikatakan xn ini konvergen rataan kuadrat itu ke 0. Begitu ya. Itu ya contoh dari satu buah contoh di mana di sini barisannya adalah seperti ini. Nah, kita diminta meriksa konvergen. Apa aja kekonvergenan yang diperoleh. Jadi kesimpulannya adalah dia konvergen kuat, tapi hanya untuk si xn yang menuju satu nilai saja. Kemudian dibuktikan bahwa kalau konvergen kuat berarti dia konvergen lemah. Ya, dan yang terakhir di sini ternyata dia juga konvergen dalam rataan kuadrat. Ya, karena ekspektasinya terpenuhi. Baik, itu dulu anak-anak, silakan ada yang mau bertanya dulu. Ya, barangkali 1 atau 2 Ibu persilahkan. Andre Gunawan mau nanya, Andre. Belum, Bu. Andre belumnya apakah terbayang atau mungkin masih agak sedikit membayangkan bingung di sebelah mana? Bisa berkomen sedikit, Andre. Sedang didalamkan. Saya udah agak kebayang sih, Bu. Pelan-pelan. Oke. Billy, barangkali Billy Hansel. Silakan, Belum Billy. ada juga, Bu. Masih dipahami. Kira-kira, ada yang mau nanya? Bertanya, Bu. Siapa? Fauzan, Bu. Fauzan. Silakan, Fauzan. Yang di konvergen dalam rataan kuadrat, X-nya boleh jelasin lagi nggak ya, Bu? Kenapa bisa disubstitusikan dengan 0? Oke, ya. Nah, jadi di sini sebetulnya nilai X-nya Fauzan itu kan tidak harus 0, betul nggak Fauzan? Iya, Bu, betul, Bu. Bisa berapa aja Fauzan? Berarti bisa 0, bisa juga 1. Nah, kebetulan nih ya. Di atas semacam kayak sudah menggiring kita gitu ya Fauzan. Menggiring kemana Fauzan? Menggiring ke 0, betul nggak Fauzan? Iya, Bu, dari yang kuat sama yang peluang itu.
Oh, yang ini nih Fauzan ya. Nih barusan nih. Jadi berdasarkan yang konvergen kuat gitu ya, kan di sini konvergen kuat itu kayak ngetes dulu ya Fauzan ya. Kalau 0 bagaimana? Kalau dia ke 1 bagaimana gitu ya Fauzan ya. Nah, ternyata kalau dari konvergen kuat ini yang DP-nya 1 yang mana Fauzan? Yang ke 0 atau yang ke 1? Yang 0 Bu peluangnya Bu. Nah, yang ke 0 Fauzan. Nah, jadi itu yang menyebabkan ya dalam konvergen rataan kuadratnya itu si X-nya itu kita ganti ke 0. Jadi kita udah bicara bahwa yang sama dengan 0 yang memiliki sifat konvergensi. Nah, sementara yang satu enggak gitu, Fauzan. Ya. Nah, Bu, tapi kalau misalnya Fauzan ingin bukti ini, Bu, gitu. Dia konvergen enggak dalam rataan kuadrat? Boleh nggak? Pertanyaan Ibu kembali kepada Fauzan. X-nya Ibu ganti 1 Fauzan. Boleh nggak Fauzan? Boleh aja Bu. Boleh. Nah, paling nanti jawaban akhirnya deg-degan gitu ya Fauzan. Limitnya 0 nggak ya gitu. Betul nggak Fauzan? Iya Bu. Nah, andai nih Fauzan. Kalau limitnya nggak 0 gitu nih. Kamu udah panjang-panjang gitu ya. Nah ini. Kalau nggak 0 kira-kira dia konvergen rataan kuadrat nggak Fauzan? Enggak Bu. Enggak ya. Nah, jadi anak-anak betul ya ini. Ini kita selalu mencaratkan 0. Kenapa? Ya dari sini tadi kata Fauzan ya. Nah, ini. Karena yang menuju 0 inilah yang konvergen kuat. Yang ini apa? Ya ini tidak konvergen. Gitu ya. Nah, kalau dia tidak konvergen, ya sebetulnya Fauzan ya selalu Fauzan 1-2 sih kalau kata saya. Nah, coba ini gitu ya. Jadi kalau boleh Ibu bilang di sini tuh pakai kalimat ya. Jika misalnya X itu sama dengan 0 gitu. Karena apa? Ya bisa jadi kan kondisi kedua ya. Jika X itu 1 ya berarti kan kita mencari ekspektasi dari Xn kurang 1 gitu ya Nana ya. Kuadrat ya. Nah, ini gimana? Gitu. Ya, jadi kalau boleh dibilang kan kalau sama dengan 0 kan gampang gitu ya Nana. Kalau ini kan kita harus perlu penjabaran, betul nggak? Ya, barangkali ekspektasi di sini Xn kuadrat kurangi apa nih Nana? 2 ekspektasi X. Nah, bisa ya pakai itu ya. Ditambah 1. boleh langsung 1 ya. Boleh. Nah, yang ini apa ini? Kalau kita tadi dapat setengah pangkat N min 2 setengah pangkat N tambah 1. Ini apa nih? 1 min berapa tadi? Setengah ya? Gitu ya? Ini kan 1 ya? 1 kurangi 2 min 1 ya. Nah, tadi tinggal limit anak-anak N menuju tak terhingga dari ekspektasi Xn min 1 kuadrat ya. Dia adalah limit N menuju tak terhingga dari 1 min setengah pangkat N. Ini berapa? Halo? 1. 1. Ya, jadi kalau disimpulkan si Xn ya konvergen enggak ke 1 konvergen rataan kuadrat? No ya? Ya, tidak. Gitu ya. Nah, jadi memang ada kaitan tadi ya kalau dia misalnya sebut tadi di sini dia tidak konvergen gitu. Jadi kalau boleh dibilang si Xn ini emang nggak konvergen tuh DP1 ya ke ini. Nah, maka dia ya gini ya, ada kaitannya. Tapi entah mana yang jika mana kan harus lihat yang hubungan kayak kontradiksi gitu ya anak-anak kan. Kalau misalnya P maka Q. Kan sebetulnya ini tidak Q
maka tidak P gitu kan ya, anak-anak itu kan harus memenuhi ya, gitu, si hubungan-hubungan ini. Jadi kalau misalnya kita hanya buktiin konvergen nggak dalam rataan kuadrat? Enggak. Konvergen nggak dengan peluang 1? Enggak, gitu. Konvergen lemah nggak kalau yang menuju 0? Nah, gitu ya. Jadi silakan sebetulnya ya tadi ya Fauzan, terima kasih. Ya nggak harus 0 memang gitu ya. Ya buktiin lagi aja tinggal yang menuju 1-nya itu konvergen enggak. Karena tadi kan dia pertanyaannya periksa gitu ya kekonvergenan yang dapat didefinisikan. Berarti kalau disimpulin konvergennya itu memang sih kuat, lemah, rataan kuadrat, tapi untuk XN yang satu doang gitu ya, yang hanya untuk yang tadi ya menuju 0 begitu. Kalau menuju 1 tidak gitu. Itu mungkin ya Fauzan, silakan Berarti kalau meninjau kekonvergenan tuh per kasus ya Bu ya? Kalau Jadi di sini kalau di sini kan dia dibagi 2 ya Fauzan ya. Jadi bayangan ibu nih. Kalau yang menuju 0, nah dia sudah semakin mungkin gimana ya, peluangnya kayak besar. Yang menuju 1 enggak gitu. Tapi mungkin kalian harus banyak belajar melihat ilustrasi sih ya anak-anak, barisan-barisan yang konvergen kayak gimana sih gambarnya biar terbayang gitu ya. Jadi kalau di sini per kasus, kenapa? Karena XN-nya terbagi menjadi 2 begitu. Tapi intinya jadi kalau dibilang nih, disimpulkan nih Fauzan. Jadi Fauzan, kalau barisan itu sebetulnya si barisan XN utuhnya gitu ya, konvergen nggak Fauzan? Kira-kira ke ya maksudnya konvergen enggak? Kalau ibu sih nggak berani menyatakan karena misalnya apakah dia betul konvergen kuat? Enggak, karena kan di sini disebutnya konvergen kuatnya kemana dulu gitu, Fauzan. Ya ke sini nih, ke 0 ya. Gitu. Jadi kalau misalnya ngenulis secara umum ya, jadi misalnya apakah ibu mungkin nulis di sini ya. Nah, apakah XN ini konvergen ke X? Misalnya dalam peluang atau dalam distribusi. Nah, kalau ibu ngomong nanti dulu gitu. Ngerti maksudnya Fauzan? Nanti dulu ya. Kenapa? Jadi ibu nggak berani ngomong nih. Bisa nggak disimpulin gini? Enggak, ibu nggak berani. Karena dia hanya memenuhi konvergen dalam peluang untuk yang nilai X-nya tadi sama dengan 0 doang gitu ya, Fauzan. Kalau yang 1 enggak soalnya gitu. Jadi kalau misalnya dia dianggap sebagai satu bentuk satu kesatuan, nah ibu nggak berani bilang dia konvergen kuat gitu. Itu aja Fauzan, makanya menyebabkan bagian per bagian. Ya, itu. Baik Bu, paham Bu. Terima kasih Bu. Oke, good ya Fauzan. Jadi ini nanti please ya Anda tambahin gitu ya kayak tadi. Jadi konvergen dalam peluang nggak? Kalau ke 0 ke 1 ya buktikan. Ya kalau di sini kan yang konvergen kuat udah oke ya. Nah, konvergen lemah belum nih. Kalau konvergen rataan kuadrat barusan tadi kita buktiin ternyata memang dia tidak konvergen rataan kuadrat. Gitu. Sip, ya bisa dipahami anak-anak? Oke? Ya. Nah, baik. Jadi hari ini itu yang Ibu sampaikan ya berkaitan dengan jenis-jenis konvergensi dan juga hubungannya. Nah, jadi nanti hari Rabu kita akan bahas dulu ya beberapa latihan dari yang bab 5.1 ya. Jadi nanti barangkali harapan Ibu sebetulnya dari latihan ini kan kalian mencoba dulu ya, anak-anak tidak langsung dibahas. Karena apa? Khawatirnya kalian hanya melamun gitu ya, mendengarkan Ibu mungkin juga sambil ngantuk, tapi tidak mencoba gitu. Jadi nanti barangkali Ibu sediakan dulu waktu di hari Rabu ya, misalnya 30 menit atau seperti apa. Nah, dicoba dulu gitu ya oleh kalian. Jadi harapannya nanti sebetulnya ketika kita menyelesaikan suatu contoh kasus misalnya di exercise yang ada di Hawk and Craig, nah itu bisa muncul dari kalian juga gitu. Kayak tadi Fauzan, Bu, aku coba ya Bu, dia kalau ke 1 gimana. Nah, harapan Ibu itu.
ya, dan jangan hanya itu lagi orangnya ya. Jadi jangan kayak tadi jubir kayaknya okta terus ya, nanya apa aja juga nggak masalah ya anak-anak ya. Jadi artinya bisa jadi kan kayak tadi ya, oh ibu kurang lengkap, padahal bisa saja kan nanti, nah ini pengembangan berikutnya Bu cantumin aja Bu untuk yang jika X-nya sama dengan 1, seperti itu ya. Jadi Ibu harap keaktifan dari kalian, karena keaktifan itu merupakan penilai ya anak-anak. Jadi kalau biasanya nih Ibu dengan Ibu Ria selalu ada catatan khusus di luar itu, misalnya orang-orang tertentu. Bu, emang masuk nilai. Kadang kami masukin nilai, jadi UTS-nya misalnya nambah 1 poin buat orang-orang yang aktif. Begitu ya. Tapi terpakai banget anak-anak ketika nilai-nilai di perbatasan. Ya, misalnya kalian kurang 1 atau mungkin lebih dari 1 ya, kurang 1,5 menuju A gitu. Nah, biasanya Ibu sama Bu Ria tuh pasti gini, ini anak aktif enggak? Oh, aktif. Ah, udah. Itu semacam kayak udah aja di situ kami tambahkan gitu ya. Jadi ada keuntungan ya keaktifan di sini gitu ya, bahwa kalian ikut bertanya, ikut diskusi, apalagi nanti kalau di dalam kita jeda dalam latihan-latihan soal. Nah, itu sangat diperlukan begitu ya untuk keaktifan kalian dalam hal ini ya. Jadi itu ya. Jadi kalian persiapkan dulu barangkali di buku Hack and Crack-nya itu yang exercise 5.1. Sebetulnya 5.2 sudah bisa ada gitu ya, tapi mungkin kita satu persatu dulu ya anak-anak supaya kita bisa mendalami kayak tadi ya. Oh, bentuk konvergen dalam peluang, paham dulu nggak kalian? Oke, paham begitu ya. Jadi kita bisa agak melambat nih anak-anak karena nyambil ya kalau di kelas sebelah satu materi bisa jadi dalam gitu. Ibu di sini nyampein dulu. Nah, nanti baru kita semacam kayak mundur sambil kita memperdalam per subbabnya begitu ya. Oke, barangkali untuk hari ini itu dulu yang Ibu sampaikan. Jadi nanti tolong ditambahkan, dilengkapi latihannya dan mulai mungkin dilirik dulu latihan 5.1-nya untuk dicoba dulu di kotret ya. Terserah misalnya, oh okta bisanya cuma nomor 3, si Anu nomor 1 gitu. Tapi jangan ada bahasa bagi-bagi tugas, tidak ya gitu. Semua berusaha mengerjakan ya sehingga nanti diskusinya bisa aktif begitu ya ketika di kelas. Oke, barangkali itu dulu kalau dari Ibu. Jika tidak ada pertanyaan lain, ya jangan lupa mengisi presensi yang sudah Ibu buka. Ya, jadi untuk sisa waktu perkuliahan biasakan untuk ya melengkapi kembali catatan kalian dan juga membuka dulu jenis latihan-latihannya. Ya, baik itu dulu dari Ibu. Tetap jaga kesehatan semuanya. Ya, Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Masih Bu.